Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali. Semoga semua urusan kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan rezeki yang betul-betul barokah, serta dipanjangkan umurnya, bermanfaat fidin wa dunya wal akhirah. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan yang mana bahwa ada anggapan iblis itu dari malaikat karena adanya surat Al-Baqarah ayat 34. Di situ ada perintah Allah kepada para malaikat untuk bersujud hormat kepada Adam. Kemudian ada pengecualinya, yaitu kecuali iblis. Dan di situ banyak yang tidak mengetahui bahwa pengecualian itu, atau dalam istilah Arabnya al-istisna, itu istina mungkote. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan tentang hal tersebut. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Arti, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Berdasar ayat ini, ada sebagian orang yang memiliki dugaan bahwa iblis itu termasuk malaikat. Jawabnya, iblis itu dari jin, bukan dari malaikat. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Arti, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Berdasarkan ayat ini, ada sebagian orang yang memiliki dugaan bahwa iblis itu termasuk malaikat, yaitu surat Al-Kahfi 50. Berdasarkan surat Al-Kahfi 50 ini, bahwa iblis itu dari golongan jin, bukan dari malaikat. Ikhwani arsadokumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang ayat yang menjelaskan bahwa iblis itu dari jin, bukan dari malaikat, yang mana ada sebagian anggapan bahwa iblis itu dari malaikat. Namun itu dalam pertanyaan. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan tentang kesombongan iblis di hadapan Allah, kemudian Allah mengusirnya dan dilaknat serta diputuskan menjadi makhluk yang paling hina. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Kesombongan iblis di hadapan Allah.
Qala ma mana'aka ala tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Arti Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Al-A'raf 12. Berdasar surat Al-A'raf 12 ini, bahwa iblis itu benar-benar sombong, tidak taati perintah Allah, dan merasa lebih baik dari yang lain. Iblis diusir dan dihinakan. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fahruj innaka minas sohirin. Qala angdirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundharin. Arti Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, berilah tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Al-A'raf 13 hingga 15. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penjelasan bahwa iblis itu sombong di hadapan Allah, kemudian dilaknat dan diusir dan diputuskan menjadi makhluk yang hina. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan penjelasan bahwa Allah itu betul-betul melaknat dan memutuskan menjadi makhluk yang paling hina, yaitu terhadap iblis. Kemudian ada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan. Penjelasannya seperti berikut ini. Iblis itu makhluk terlanat sesat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Arti, iblis berkata, ya Tuanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Al-Hijr 39 hingga 40. Orang beriman dilarang mengikuti langkah-langkah setan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Arti, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 208. Penjelasan ayat, Allah menunjukkan firman-Nya kepada seluruh orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam sepenuhnya dengan mengamalkan segala hukumnya. Dan janganlah kalian mengikuti jejak dan perbuatan setan, sebab ia adalah musuh yang jelas permusuhannya terhadap kalian.
Salah satu tandanya adalah ia selalu menyulut permusuhan di antara kalian. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang ada anggapan bahwa iblis itu dari malaikat, yang sebenarnya bahwa iblis itu makhluk dari jin, laknatullah. Semoga ini semuanya menjadi perbendaharaan kita dalam usahanya menggali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Semoga Allah memberi kemudahan-kemudahan. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.